Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Pada dasarnya, ilmu filsafat itu tidak jauh dari yang namanya teori kebenaran teman-temanku sekalian. Dan yang dimana memang kita sadari bahwasannya kebenaran itu tidak akan pernah luput di dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan ini teman-temanku sekalian ada dua hal. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah kesalahan. Tidak peduli seberapa benar engkau dalam hidup, yang terpenting adalah jika engkau benar apa yang engkau dapatkan dan jika engkau salah apa yang engkau pelajari. Jadi teman-temanku sekalian, kebenaran itu ibarat cahaya yang menerangi kegelapan, sedangkan kesalahan itu ibarat guru yang mengajarkan pembelajaran. Jadi jika kita benar apa yang kita dapatkan, jika kita salah apa yang kita pelajari. Dan di dalam kehidupan ini teman-temanku sekalian tidak luput dari tiga hal. Yang pertama adalah kebenaran secara mutlak, yang kedua adalah kebenaran yang berbeda atau disebabkan karena berbedanya sudut pandang benar tapi berbeda. Yang ketiga adalah kesalahan. Yang pertama adalah kebenaran secara mutlak teman-temanku sekalian, yang dimana kebenaran mutlak ini kita sama-sama tahu bahwasannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah milik Tuhan. Itulah kebenaran secara mutlak. Akan tetapi ada lagi kebenaran secara mutlak itu bersumber dari orang yang memiliki akal. Maksudnya adalah kesepakatan orang yang berakal. Berbakti kepada orang tua itu wajib teman-temanku sekalian. Baik orang yang beragama, tidak beragama, semuanya sepakat bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang benar. Jadi ini adalah sebuah kebenaran mutlak, yang dimana kebenaran mutlak ini bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah kesepakatan setiap manusia yang memiliki akal sehat. Yang kedua adalah benar tapi berbeda teman-temanku sekalian. Benar karena berbeda ini teman-temanku sekalian itu disebabkan karena mungkin saja disebabkan perbedaan sudut pandang atau penilaian dalam sesuatu. Ya mungkin saja bisa admin berikan contoh bahwasannya ada orang yang melihat gajah dari arah depan. Setelah itu ada orang yang melihat gajah dari arah belakang. Yang dimana orang yang melihat gajah dari depan ini mendefinisikan gajah adalah sebuah makhluk yang mungkin saja memiliki belalai yang panjang. Dan sedangkan orang yang melihat dari belakang dia mendefinisikan gajah adalah makhluk yang memiliki ekor yang panjang. Kedua sudut pandang ini benar teman-temanku sekalian. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap definisi disebabkan karena perbedaan sudut pandang dari mereka. Ada yang melihat dari depan, ada yang melihat dari belakang. Kebenaran tapi berbeda ini teman-temanku sekalian bukanlah hal yang mungkin saja diperdebatkan, karena kedua hal ini adalah sama-sama benar namun berbeda sudut pandang. Jadi jangan sampai kita itu berselisih dengan sesuatu yang mungkin saja benar akan tetapi berbeda dalam sudut pandang. Yang ketiga adalah kesalahan teman-temanku sekalian, yang dimana kesalahan ini adalah sebuah hal yang kita sebut sebagai gagal paham atau salah dalam menilai. Jadi teman-temanku sekalian, ya mungkin saja ada orang yang melihat gajah, setelah itu mendefinisikan bahwasannya gajah adalah makhluk yang bersayap. Ya ini tidak ada. Ini adalah kesalahan, karena memang mau dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri, ya gajah nggak ada sayap teman-temanku sekalian. Jadi dalam dunia ini teman-temanku sekalian ada tiga hal ini. Kebenaran mutlak, kebenaran relatif, dan yang ketiga adalah kesalahan. Jadi kebenaran relatif atau perbedaan dalam sudut pandang ini tidak perlu kita perdebatkan teman-temanku sekalian. Akan tetapi
kebenaran yang relatif ini kita gabungkan menjadi satu, yang dimana itu akan menjadikan pendefinisian yang baik akan sesuatu. Perdebatan itu hanya bisa berguna apabila dihadapkan antara benar dan salah, teman-temanku sekalian. Karena benar dan salah ini adalah hal yang bertolak belakang. Jadi perdebatan itu sebenarnya penting juga untuk menguji kebenaran dan kesalahan akan sesuatu. Karena saya lihat, admin lihat sekarang ini, teman-temanku sekalian, banyak orang yang memperselisihkan perbedaan akan tetapi mentoleransi kesalahan. Ya, kita lihatlah sekarang itu kan banyak yang mungkin saja kesalahan kita toleransi, perbedaan kita perselisihkan, itu terkadang terjadi di tengah-tengah kita, teman-temanku sekalian. Inilah tadi tidak memahami konsep ini, teman-temanku sekalian. Dan teman-temanku sekalian harus memahami hal ini supaya jangan sampai kita itu mungkin saja memperselisihkan hal yang tidak penting dan mentoleransi sesuatu yang mungkin saja tidak pantas untuk kita toleransi. Seperti yang kita lihatlah sekarang itu kan fenomena banyak orang yang mungkin saja menyalahkan tahlilan, yasinan. Ini kan memperselisihkan sesuatu yang mungkin saja perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, tapi diperselisihkan. Akan tetapi di sisi lain ada yang ekstrim, teman-temanku sekalian, yang dimana yang ekstrim ini ya mungkin saja kesalahan yang ingin ditoleransi, seperti ya mungkin saja LGBT, setelah itu kemaksiatan, setelah itu perzinahan. Ya, orang-orang seperti ini terkadang meminta toleransi. Kebaikan itu kan di mata Tuhan, kita ini adalah pendosa. Ini kan terkadang terjadi, yang terkadang kesalahan-kesalahan minta ditoleransi, setelah itu yang mungkin saja perbedaan pendapat diperselisihkan. Ini kan terkadang gagal berpikir dan gagal paham yang terjadi di masa ini, teman-temanku sekalian. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Mungkin teman-temanku sekalian, ini bisa dipahami, bisa direnungi, bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin, karena masih banyak sekali tentang pemikiran Islam, filsafat Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku di sini. Karena jika teman-temanku sekalian ingin mempelajari filsafat Islam, itu bisa dikepoin channel ini. Karena admin di sini banyak membahas filsafat dasar, mulai dari teori kebenaran, jiwa manusia, terkadang juga sejarah tentang filsafat, itu bisa dikepoin di channel ini. Yang mungkin ingin mengikuti grup channel Kenyataan Hidup 22, grup berbagi pemikiran, itu bisa dikepoin deskripsi channel ini. Bisa dihubungi nomor yang tertera, bisa dihubungi jika ingin join ke grup berbagi pemikiran. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.